Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial cara membuat pouch serut ikan. Nah, pouch serut ini menggunakan polanya ada dua, bagian kepala satu dan bagian badan satu. Link pola ini saya letakkan di description box. Oke, teman-teman bisa print di kertas A4. Nah, ini ada apa? Ada arahannya. Nanti dibaca aja baik-baik. Setelah itu kita perlu kancing untuk bagian matanya, pita atau tali kur bila teman-teman tidak ada pita. Ini perca, nanti dilapis juga pakai Vaseline untuk bagian latar belakang matanya, ukuran 10x10 cm. Lalu bagian mulut itu 7x28,5 cm. Ada 2 helai. Setelah itu perlu untuk bagian kepala 2 helai juga, 35x17 cm. Selanjutnya untuk bagian badan 2 helai juga, 34x30 cm. Nah, ini saya pakai yang kepalanya polos, badannya motif. Jangan lupa teman-teman setrika dulu kainnya sebelum kita garap ya. Nah, pola kertasnya setelah di print kita potong, lalu ambil kain yang untuk bagian kepala, kita lipat seperti ini, lalu letakkan polanya sesuai dengan petunjuk. Jadi yang ada tulisan lipatan kain, teman-teman sematkan di lipatan kain. Setelah itu kita pin. Lalu gunakan pensil biasa, pinggirannya kita jiplak. Ini akan menjadi garis panduan untuk teman-teman menjahit nanti. Nah, setelah selesai satu sisi, kita akan jiplak ke sisi sampingnya. Jadi kainnya tetap dipin agar tidak bergeser. Lalu saya suka caranya seperti ini. Saya beri tanda atau saya tusuk dengan pin dari arah yang tadi udah ada garisnya, lalu tinggal dijiplak yang garis lurusnya. Nah, setelah itu dicocokkan dengan pola yang udah di print, tapi posisinya terbalik, jadi seperti mirroring ya, kayak kaca gitu. Karena kan bentuknya nanti akan jadi satu bagian seperti ini. Nah, oke. Lakukan hal yang sama untuk bagian kepala yang satu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian badan. Sama, kainnya dilipat seperti ini, sisi baik bertemu, lalu polanya kita pin. Seperti tadi juga yang ada tulisan lipatan kain, teman-teman sematkan di lipatan kain. Setelah itu kita jiplak lagi bentuknya. Jangan lupa yang bagian badan ini ada sirip. Siripnya ada 3. Nah, ini yang ada garis ini panjangnya 10 cm. Nanti untuk titik ketemu garis yang di tengah-tengah badan ini tinggal teman-teman tusuk aja, lalu diberi tanda. Lalu kita garis aja lurus nanti seperti itu. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita mirroring proses. Dijiplak lagi di sisi sebelahnya. Jangan lupa nanti polanya dibalik seperti ini. Nah, gitu. Dipin lagi. Jangan lupa juga untuk kasih tanda di mana letak siripnya. Siripnya kan jadi baru 2 ya. Nanti sirip yang ketiga adalah pas di lipatan kain. Pengerjaannya hati-hati agar ukurannya sama dan seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri.
Nah, ini saya beri garis lagi untuk sirip. Nah, ini yang di tengah kita ukur aja 10 cm, terus kita garis pas di lipatan, jadi ada 3 sirip. Selanjutnya untuk background mata, nah polanya kita letakkan seperti ini, lalu saya gunakan friction pen, dijiplak lagi. Hanya untuk background mata ini nggak usah diberikan kelebihan kain gitu, karena nanti akan pakai metode raw edges, aplikasi raw edges. Jadi digunting aja di garisnya. Kenapa saya pakai friction? Agar nanti pas disetrika tintanya hilang kena panas. Selanjutnya teman-teman ambil bagian mulut, lalu di sisi yang 7 cm itu dilipat setengah senti 2 kali ya. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, juga yang kain satunya, jadi ada 4 ini ya. Nah, ini kita tindes. Hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian mulut setelah ditindes. Selanjutnya ambil bagian kepala. Nah, teman-teman baca instruksi di pola, itu adalah sambung ke bagian mulut. Itu yang lebarnya lebih kecil ya, jadi mengecil di bagian mulut. Oke. Nah, sebelum disambung, ujung-ujung bagian mulut, bagian untuk sambungan mulut ini saya kasih tanda pakai pin seperti ini, lalu pakai friction di garis. Ini buat apa? Ini buat panduan garis menjahit. Nah, setelah oke, jadi kita tahu tuh ya pinggiran mulutnya sampai mana gitu kira-kira. Kita lipat bagian mulut seperti ini, sisi buruk ketemu, kita pin. Nah, lalu kita ukur 2 cm atau 2,5 cm. Saya tadinya garis 2,5, tapi ternyata kayaknya kebesaran, jadi saya rubah jadi 2 cm aja dari lipatan. Itu untuk slot atau lubang untuk memasukkan tali kur atau pita nanti. Nah, setelah ada garisnya, kita cocokkan garisnya lebar dari ukuran mulut. Kalau sudah sesuai, lalu kita pin garisnya, disesuaikan garisnya nih, supaya nanti hasilnya lurus dan ukurannya pas. Kalau ternyata mulutnya lebih lebar daripada titik-titik lebar mulutnya, tinggal dilipat aja sekali lagi bagian mulutnya supaya ukuran mulutnya lebih kecil daripada bukaan di kepalanya itu. Nah, sekarang udah pas, kita langsung jahit lurus. Ini hasilnya. Ini nanti lubang untuk masukin pita atau tali kur. Nah, ini lakukan hal yang sama untuk sisi satunya ya. Jadi ada 2 bagian yang seperti ini. Ini disetrika ya teman-teman, supaya rapih. Nah, sekarang kita buat siripnya. Caranya, ini udah dikasih tanda. Kan di sisi buruk itu tadi ya, kita ngejiplaknya. Nah, sekarang kita jiplak lagi pakai friction di sisi baik, tinggal digaris aja. Itu sekitar 10 cm. Atau kalau mau teman-teman mau terusin ke pinggiran kain gak apa-apa. Toh nanti juga kekunci dengan jahitan akhir gitu, jahitan yang seluruh badan. Nanti caranya tinggal dilipat. Yang 10 cm itu dilipat, lalu ditindes tipis. Ini sebenarnya untuk aksen aja supaya cantik gitu ya. Nah, dilipat seperti ini, dipin. Nanti kita tindes tipis.
tipis seperti ini boleh, 3 mili sampai 5 mili masih oke. Nah, jadinya kelihatan kayak gini ya, kelihatan siripnya lucu. Ada aksen sirip. Oke. Nah, itu kita pisahkan dulu. Sekarang kita posisikan bagian kepala seperti ini. Kan sudah nyambung dengan mulut ya. Ukur 7 cm dari atas mulut ke bawah, lalu dari pinggiran sambungan mulut dan kepala ke dalam. Jadi ketahuan tuh posisi background mata mau ditaruh di mana. Oke. Setelah itu pilih mau pakai kancing yang mana untuk matanya. Setelah ketemu, kita jahit. Saya pakai tusuk veston dari mesin. Teman-teman bisa pakai tusuk zigzag atau straight stitch atau tusuk lainnya. Mau jahit tangan juga boleh. Nah, sekarang kita jahit tangan kancingnya. Kita bikin bendul, lalu dijahit aja 2 kali gitu. Kalau teman-teman bikin ini untuk anak-anak yang masih kecil, kancingnya bisa ditukar dengan flanel, misalnya flanel hitam atau merah, disesuaikan aja warnanya supaya lebih aman, karena kan takut mereka tarik, copot lalu dimasukin ke mulut dan ketelan ya. Teman-teman bisa juga berikan kreasi ini sebagai hadiah untuk saudara atau teman-teman yang suka dengan ikan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita sambung bagian kepala ke bagian badan. Diposisikan seperti ini, sisi baik saling ketemu, lalu kita cocokkan nih titik pinggiran jahitan, lalu dipin seperti ini. Pastikan garis jahitannya itu matching atas dan bawah, sehingga hasilnya nanti bagus bentuk ikannya ya. Jadi dicek aja nih, selalu cek setiap pin. Kalau kurang pas digeser, Bagi teman-teman yang belum pede atau baru mulai belajar menjahit pakai mesin, boleh jelujur dulu. Nah, setelah dijahit jangan lupa disetrika. Oke, supaya rapi. Sekarang kita gabung ya jadi ikan. Nah, sisi-sisinya dicocokkan lagi, bagian mulut dipin, lalu bagian sambungannya tuh, sambungan kepala dan badan itu juga dipastikan sama gitu. Jadi bagian mulut atas, lalu sambungan yang atas disamakan. Setelah itu bagian mulut bawah disamakan, sambungan bawah disamakan. Setelah itu bagian buntut ya, buntut atau sirip disamakan. Nanti yang bagian yang lengkung-lengkungnya itu otomatis pas teman-teman pin, kalau bagian titik-titik utamanya tadi udah oke, match gitu, nanti lengkungnya juga insya Allah sih match pas dipin. Lihat tuh kan, jadi mudah pekerjaannya. Buat teman-teman yang mau jelujur belum berani pakai pin juga silahkan aja ya dijelujur sebelum dijahit mesin. Semangat, sebentar lagi pouchnya selesai. Oke. Nah, sebelum dijahit semuanya, nih bagian mulut kita tindes dulu supaya kampuhnya itu nggak ngelewer-lewer gitu, jadi rapih gitu. Nah, sekarang udah oke kayak gini. Sekarang kita jahit keliling. Setelah dijahit keliling, teman-teman gunting, sisakan sekitar 1 cm dari pinggiran jahitan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau udah selesai, kita cekris seperti ini, terutama bagian lengkung. Kenapa? Supaya tidak ketarik waktu dibalik, jadi bentuknya rapih.
Teman-teman yang mau obras juga silahkan, atau mau pakai zigzag juga silahkan, tetap dicekris ya. Nah, kita balik, sisi baik menghadap luar. Nah, bentuknya teman-teman bisa rapihkan dengan cutik atau sumpit. Setelah itu disetrika. Setelah disetrika, kita pilih deh mau pakai pita warna apa. Saya mau pakai warna biru. Lalu ambil peniti yang besar, masukkan ke dalam slot yang tadi kita sudah siapkan. Caranya masukkan dari arah kanan, lalu keluar lagi nanti di sisi yang sama, seperti ini. Lalu kita buat simpul. Oke, lakukan hal yang sama untuk pita yang satunya, tapi dari sisi yang belum ada simpul. Mudah ya? Bisa ikutin ya? Oke. Nah, ujung pita ini bisa dibakar atau lapis kuteks bening supaya nggak berudul. Sekarang pouchnya sudah selesai. Nah, ini saya buat juga pouchnya dengan warna yang lebih cerah. Nah, ini contohnya kalau di obras dalamnya. Tetap dicekris tapi tetap diobras. Oke teman-teman, saya harap teman-teman enjoy prosesnya pembuatan pouch ini. Hasilnya juga saya suka, imut. Semoga manfaat. Yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe. Jangan lupa like dan share video ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tinggalkan komen. Insya Allah saya balas satu persatu. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Stay safe dan terima kasih.